Sudah. Assalamualaikum Bang Zuma. Beliau sudah selesai ibadah kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa di ini ya. Tidak ada yang mengkick Pak Jordan. Saya adalah orang yang anti kick apabila beliau bagus ya diskusinya. Di sini juga ada Bang Meme Bos. Bang Meme Bos ingin naik, silahkan kirimkan permintaan. Oke, silahkan. Sekarang adalah meneruskan diskusi yang kemarin ya. Jadi di sini anti kick ya apabila orangnya bagus seperti Pak Jordan atau Bang Andi ini. Jadi nggak ada yang nge-kick. Mungkin beliau terpental sendiri. Oke, silahkan Bang Zuma untuk diteruskan diskusi yang kemarin dulu itu part 2 karena beliau ini Pak Jordan menginginkan untuk diskusi yang tertunda itu untuk diteruskan, yaitu masalah tentang ketuhanan. Oke, silakan Bang Zuma, mungkin bisa membuka. Oh kok sayang-sayang, ini Bang Mimi Bos nih katanya gini Bang, kalau dia sayang sama saya, dia mau mualaf kalau saya mau dinikahin. Ini lucu, ini gimana nih Bang Zuma? Parah ya. Oke, silakan Bang Zuma dibuka. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bang Fahrudin dan teman-teman yang lain. Tema yang kita pilih malam hari ini bersama dengan saudara kita Pak Jordan itu terkait dengan nabi palsu atau pengajar palsu. Saya mengawali dengan ayat suci Al-Quran di dalam pengajaran Allah kepada manusia. Dalam surah An-Nas Allah menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, yang merajai manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu memiliki kejahatan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan kepada manusia, kepada diri manusia atau ke dalam dada manusia. Jadi kejahatan iblis itu iblis menyesatkan manusia itu dengan membisikkan kejahatannya kepada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ternyata iblis itu ada dua golongan menurut Al-Quran. Ada dari golongan jin, dan yang kedua ada dari golongan manusia. Jadi dari golongan jin ini yang membisik-bisikkan, begitu juga dari golongan manusia juga membisikkan kejahatan kepada batin manusia agar meninggalkan perintah Tuhan. Nah, terkait dengan tema kita, ketika kemudian berbicara mengenai nabi palsu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 97, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa setan itu memang menyesatkan dengan cara apa? Membisikkan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Jadi sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jadi setan menyesatkan manusia dengan cara membisikkan kejahatan kepada teman-temannya, baik dari sesamanya setan maupun kepada manusia, agar manusia itu kemudian membantah ajaran yang datang dari Tuhan. Nah, ini sebagai pembuka dari saya bahwasanya memang nabi palsu atau pengajar palsu atau pembisik kejahatan itu ada dari dua golongan, yaitu dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Saya kira itu untuk ditanggapi bahwasanya terkait dengan pengajar palsu atau nabi palsu. Silakan Bang Jordan. Oke, terima kasih ya. Gini, sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Vincent ya. Inilah harus ditiru teladan dari Bang Zuma ini Pak. Dalam diskusi, dia aja ketika diberi kesempatan, saya pun entah panjang lebar, dia jarang memotong. Bahkan saya juga yang memotong dia ya. Nah, inilah yang perlu Bapak lihat ketika melihat ya katakanlah gurunda kalian dalam berdiskusi ya. Tidak seperti tadi mau ngotot-ngotot ya.
dan itu sebagai apa ya, supaya dari teman-temannya Bang Suma tahu ya bagaimana cara berdiskusi yang bagus, gitulah. Jadi teladanilah Bang Suma ini sendiri. Oke, kita merujuk pada tema ya tentang nabi-nabi Kalau saya palsu. ada salah, saya minta maaf Pak Jordan. Silakan. Saya minta maaf kalau orang berkenan. Iya. Lanjutkan. Ini sebagai perbaikan aja. Perbaikan Oke, aja. oke. Terima kasih supaya Pak diskusi masukannya. kita ke depan. Siap. Ya, Oke, saya Pak. saya akan nanti suka berdiskusi dengan Bapak. Pertanyaan-pertanyaan Bapak saya akan ladeni ya, tapi Baik. mungkin waktunya. Tinggal kita apa ya, follow aja dulu ya. Siap, Silakan baik, follow Pak. saya supaya saya bisa tahu. Oke. Silakan Ya. dilanjutkan Pak. Ya. Oke. Matius 24 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28. Pak Andi boleh dibaca, nanti sebentar kita merujuk ke Galatia ya. Galatia pasal 1. Ini tema tentang saya dengan Bang Suma ini ya, tentang nabi palsu, guru palsu sama ajaran palsu ya. Silakan Pak Andi, Matius 24. Iya, Matius 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26, dan kita akan lompat ke Galatia sebentar. Ya, silakan. Oke Pak Jordan, Pak Andi. siap. Saya bacakan. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Demikian. Ayat 27, 28. Oh baik Pak Jordan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Oke, Galatia 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 1 ayat ke-6 sampai 10 ya Pak. Baik. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sebab yang telah kami katakan, seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia.
Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Demikian. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi saya tidak akan berkata lebih lagi tentang melihat tema kita pada saat ini tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan ajaran-ajaran yang palsu. Ya, semoga dengan pembacaan ini Bang Suma bisa menangkap ya apa yang bisa menjadi titik celah untuk kita diskusi ya. Itu saja. Silakan Bang Suma. Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah membacakan data ya. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, ketika Anda membawa Matius 24 nomor 26 dan seterusnya ya, dari muatannya di dalam Matius 24 ini, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Artinya dia mengaku bertemu dengan Yesus. Semoga ada materi nanti yang bisa mengcounter apa yang saya sampaikan. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, dan nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Sang Mesias, ya mohon maaf, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apalagi menuliskan surat di dalam bilik. Itu Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah alami. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika dikatakan bahwa Mesias ya ini diteriakkan oleh Yesus, nabi palsu ini diteriakkan kemudian oleh Yesus, bahwa pada waktu itu jika ada orang berkata aku melihat Mesias ada di sini atau melihat Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Paulus ketika dia ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Saulus, Saulus, lalu kemudian, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Poin pertama, Paulus terdakwa akurat, dia duduk di kursi pesakitan. Kemudian dikatakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ini Paulus ketika dia di Damsyik, ketika dia di Antioquia bersama dengan Barnabas, beliau melakukan kemudian mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, sehingga dia dianggap sebagai dewa, dianggap dewa Hermes. Dan juga Barnabas pada saat itu juga dianggap sebagai dewa karena kemampuannya melakukan mujizat. Lalu kemudian data nomor 25, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi perkataan Yesus ini ditujukan kepada muridnya Yesus. Berarti nabi palsu itu nanti akan datang kepada muridnya Yesus yang asli. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Itu berlaku hanya kepada Paulus. Jangan kau pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menulis sebuah surat di mana dia berada di dalam bilik. Bilik ini adalah kamar, atau boleh dikatakan ruangan-ruangan yang sifatnya tempat gelap, seperti penjara-penjara. Nah, siapa yang kemudian menulis surat di penjara-penjara? Kita lihat bagaimana Efesus, bagaimana Filipi, bagaimana Korintus, bagaimana kemudian surat Roma, dan seterusnya. Itu dituliskan di dalam penjara-penjara. Oleh siapa? Oleh Paulus. Oleh karena mengaku dia mendapatkan bimbingan dari siapa? Dari Tuhan. Siapa itu? Yesus. Nah, ini yang saudara baca justru menjelaskan bahwasanya nabi palsu itu ada di internalnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8 bahwa akan ada anti-Yesus, akan ada penyesat yang datang kemudian mengajarkan bahwa dirinya adalah, aku adalah Mesias, akulah dia, mengajarkan bahwa Yesus itu adalah dia, Sang Tuhan. Itu poinnya. Tetapi lebih lanjut dari Lukas 21 nomor 12 dikatakan, Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, pertama-tama kamu akan dianiaya dulu.
Dan itu terjadi. Murid-murid Yesus dianiaya, murid-murid Yesus ditangkap, murid-murid Yesus disesah, murid-murid Yesus dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah. Nah, siapa pelakunya? Paulus. Berarti sebelum mereka ditangkap kemudian, sebelum Nabi palsu ini melakukan aksinya, terlebih dahulu yang pertama terjadi adalah penangkapan terhadap murid-murid Yesus. Nah, ini mungkin saudara, apalagi saudara Jordan, Bang Jordan ini adalah seorang pendeta, tentu beliau adalah orang yang belajar di bidangnya. Kita harus jujur mengakui, sebelum kemudian pengajaran-pengajaran dimulai, pengajaran-pengajaran Paulus termasuk membatalkan hukum Taurat dan seterusnya, menganggap Yesus itu Tuhan, sebelum itu dia mengawali karirnya dengan cara menangkap, menyesah, bahkan membunuh murid-murid Yesus. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ini seperti yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, bahwa merujuk kepada Paulus, ya. Tapi akan saya bantah ini bahwa dia bukanlah seperti itu, karena ada 3 pembuktian yang saya harus jelaskan bahwa Paulus justru menguatkan, ya, bukan menyesatkan tetapi menguatkan ajaran Yesus, sebab Paulus ini adalah orang yang memiliki latar belakang seorang Yahudi. Dan dia adalah anti Yesus pada waktu itu, namun ketika mengalami suatu peristiwa perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus, justru dia didatangi oleh Yesus yang menurut penjelasan daripada Bang Suma tadi, seolah-olah Mesias pada waktu itu yang berhadapan dengan dia adalah Mesias palsu, ya. Itu tidak seperti itu. Karena Yesus sudah berjanji kepada murid-murid bahwa pergilah kamu, beritakanlah Injil dan kamu akan menjadi saksimu. Tetapi kata kunci daripada Yesus bahwa aku akan menyertaimu. Ya, jadi di sini murid-murid itu tidak akan ditinggalkan. Jadi kalaupun ada pernyataan-pernyataan pribadi, Yesus akan langsung bertemu dengan mereka. Seperti Yohanes di Pulau Patmos mewahyukan tentang eskatologi, ya, di sana. Itu begitu jelas. Namun sekalipun Yesus menyertai, tapi mereka akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan itu terjadi kepada Paulus. Nah, saya akan buktikan bagaimana Paulus ini bukanlah seperti tuduhan daripada Bang Suma. Yang pertama yaitu bagaimana pertemuan dengan Yesus itulah bukanlah sebuah peristiwa yang goib, yang menurut sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun ini adalah merupakan suatu peristiwa yang nyata, sehingga pada waktu itu Paulus menjadi buta dalam perjalanannya untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita melihat ini bukti yang kedua. Kalaupun dia adalah nabi palsu, itu tidak mungkin, karena bukti yang kedua yaitu di dalam ayatnya yang ke-10. Silahkan Pak Andi ya baca ayatnya, ya Pak, Kisah Rasul 9 ayatnya yang 10. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-10 ya Pak ya? Ya Pak, iya. Baik, saya bacakan ya Pak. Kisah 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama..." Siap Pak. "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya.
supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Demikian. Ya, itu jelas ya bagaimana dia ini bukanlah seperti tuduhan Bang Suma, ya, karena yang datang kepada dia bukanlah orang lain, bukan di luar dari lingkaran ring satunya Yesus, tapi ini adalah ring satunya Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, bahkan sebelum dia disalibkan dan sesudah kebangkitan. Ananias ini adalah murid sehingga selalu bersama-sama dengan Yesus. Yang saya katakan itu adalah ring satunya Yesus, ya, sehingga tidak akan mungkin kalau dia itu disebut seperti tuduhan dari Bang Suma ini sendiri, ya. Itu ya bagaimana tentang Paulus itu, dari yang saya buktikan bahwa murid daripada Tuhan Yesus itu sendiri mendatangi dia. Dan peristiwa di dalam ayatnya selanjutnya, di dalam pasal ini, Ananias yang dalam keadaan ketakutan, namun ketika disuruh Tuhan ya, karena dia mendapat perintah dari Tuhan langsung, ya. Karena itulah janji Tuhan, kalaupun dalam keadaan tertentu, maka Tuhan akan datang sendiri kepada murid-muridnya. Itu bukti bahwa Yesus itu akan menyertai sekalipun dia berada di sorga. Sebab kedatangannya yang secara pribadi seperti inilah maksud daripada Yesus datang menyertai mereka. Jadi secara pribadi dia datang. Tetapi secara universal, secara umum, itu yang disebut dengan kedatangan yang kedua. Jadi bedakan di situ antara Yesus datang secara universal, kedatangan yang kedua, dengan kedatangannya secara pribadi, di mana Yesus mengatakan, "Aku akan menyertaimu." Ya, di situ. Itu bukti yang kedua bahwa dia bukanlah seperti tuduhan Bapak. Sebab kalaupun seperti tuduhan Bapak, pasti yang disuruh bukanlah ring satu daripada Tuhan, katakanlah murid daripada Yesus itu sendiri. Ya, bukti yang kedua yaitu tentang ajaran. Tentang ajarannya ini yang merujuk kepada Galatia. Galatia tadi yang sudah dibacakan tadi, yaitu di mana perbedaan-perbedaan antara Injil Matius, Markus, Lukas tentang cerita Yesus, kemudian di hari-hari akan datang, maka muncullah cerita-cerita yang berbeda dengan Matius, Markus, Lukas ini, Yohanes ini. Nah, inilah yang disebut dengan ajaran palsu. Yang kalau kita lihat di dalam ayat ini juga akan ada malaikat-malaikat, bukan hanya kepada guru-guru nabi-nabi palsu, kepada orang-orang, tapi jelas ini adalah penyataan-penyataan tentang roh lewat malaikat sebagai yang bisa menyamar sebagai malaikat palsu. Itu begitu jelas ya. Karena kita lihat ya di dalam kembali ke Matius 24 di sana, Mesias-Mesias palsu dan guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu ini, mereka juga punya kemampuan, dan ini perkataan Yesus. Nantinya mereka akan punya kemampuan untuk melakukan mujizat. Ya, mujizat. Tetapi kalaupun mujizat itu di luar dari nama Tuhan Yesus, saya yakin itu adalah kuasa daripada yang lain, bukan dari kuasa Tuhan. Sehingga nampak sekarang ini kuasa Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia, sehingga di dalam nama Yesus kepada hamba Tuhan tertentu diberikan untuk otoritas untuk melakukan mujizat dan penyembuhan di dalam nama Yesus. Di luar nama Yesus, penyembuhan itu adalah ajaran sesat. Jadi itu 3 bukti saja yang bisa saya sampaikan ini. Namun mohon maaf ya, tadi dalam penjelasan dari Bang Suma, saya nantinya akan bertanya ya, bagaimana melihat apa yang Bapak katakan tadi tentang ajaran Bapak tentang Mesias palsu,
yang kalau dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, apakah yang Bapak sebut Nabi ini bisa dikategorikan berbeda dengan Injil yang ada di dalam Galatia ini, atau di manakah persamaannya? Ya, itu aja. Silakan. Oke, mohon maaf ya untuk Pak Jordan dan Bang Andi dan juga semuanya, bahwa otomatis ketika menjelaskan atau apapun setidaknya bisa paham dengan kita timer ya. Jadi bisa tanya jawab setidaknya 5 menit, jangan terlalu kepanjangan. Karena kalau terlalu kepanjangan juga tidak pas ya. Oke, mungkin setidaknya 5 menit lah, intinya bisa dihitung sendiri ya. Seperti Oke, boleh ditanya Sebentar, barangkali ya. kalau saran saya, kalau 5 menit, Bang Andi cukup stop, jangan membacakan ayat, seperti itu. Yang kedua, kasih coba timer. Kalau memang Mbak Josel nggak bisa timer, gimana nih? Jadi biar adil. Oke, silakan di timer saja. Karena begini, kalau misalkan seandainya seperti ini, menurut saya terlalu lama untuk Bang Jordan dan Bang Andi itu habis waktunya gitu, Bang. Oke, sebentar tak pasang timer dulu ya. Oke, di timer ya, Bang Jordan, Bang Andi. Iya. Jadi bisa paham Baik. ya. Oke, Dimulai thank you. 5 berarti menit, Bang. dari adanya Bang Juma ya. Berarti 5 menit biar adil. Sebentar. Saya kalau followernya 1000 saya di timer Bang. Tapi karena follower saya belum 1000 belum bisa open cam. Oke, sebentar tak kasih timer. Ini siapa dengan siapa mau diskusi nih? Masih one by one? Rasanya Bang Farudin bantuin Bang Zuma, Bang Jordan sama Bang Andi saling membantu gitu aja. Saya di Oke, sini berarti nanti dua-dua ya. menengahi. Oke, Begini, berarti 2 lawan 2 ya. begini aja, begini. Ini kan saya baru beres sholat ya. Ada saran. Gimana Bang Andi? Mau sholatnya gimana? Saya ada saran. Ini kan kebetulan, mungkin kan teman-teman yang Muslim mau sholat. Gimana setelah selesai Isya aja sudah nanti? Jadi biar nggak Wah, lama lagi ya biar nggak tuh. terganggu atau Enggak lah. Karena Isya itu masih 1 panjang jadi jam kan lagi biar ya. nggak terganggu. Isya masih Iya, 1 sama kalau lagi, sekarang kan terpotong nanti deh Bang Kristolog. Gimana? Enggak. Bang Kristolog udah Isya itu selesai panjang, sholat. Bang. Halo sayang. Iya. Isya itu panjang. Maghrib sudah beres saya. Halo sayang. Halo nak. Apa sayang? Saya ibu isi repot sayang ya. Saya nak ya. Oke. Anakku telepon soalnya. Iya, Mama kira-kira Bentar pot ya. loh. Iya. sebentar. Baiknya Bang Farudin dengan Bang Zuma aja, sama Bang Ya. Jordan dengan Bang Andi aja. Ya. Silahkan. Kami Iya, di maaf, sini maaf, nanti maaf, anak begini saya aja. telepon. Saya karena di sini Bang waktunya Vincent, maghrib tadi kan juga. Pak Jordan. Itu dia. Makanya saya bilang tadi selesai maghrib aja dulu bagi yang punya house atau teman-teman sekalian biar nggak terganggu. ini sudah maghrib semua. Sudah Bang maghrib. Zuma udah. Dari tadi ada Akademik ini. udah. Kami Baik, Baik, juga sudah nggak udah. apa-apa. Bang Vincent begini Bang. Tadi Pak Jordan minta dia supaya jangan diganggu tuh. Jadi biar bebas Pak Jordan, saya nyimak dari bawah aja nggak apa-apa. Oke Pak Jordan? berarti dikasih waktu sampai jam berapa nih Mbak Josel ya? Jam berapa aja sampai selesai lah ya. Oke, kalau Saya jadi izin ada turun selesai, ya. nggak akan Makasih. beres-beres. Shalom Pak Jordan. Harus dikasih Oke, waktu salam. ini. Jadi Apakah tidak jam mengganggu Bang Andi tetap di sini saja. Ini Bang 19.30 Andi atau 19.45 WIB? 1945 dijelasan. oke itu. Oke. Gimana? 19.45 ya. Baik. Iya. Iya. Saya 1 jam. saya coba 1 jam. tambahkan timernya ya. Oke, silahkan waktunya untuk Bang Zuma. Timernya Silahkan. bisa dicubit punya saya biar kejelasan posisi dari adanya Oten. Khawatir memang nggak ada yang jelas matanya. Karena memang Jadi- tidak ini ya. Saya tidak bisa ini, Bang. Oke. Nanti Saya saya jadi saya moderator. cubit ya. Ya kalau nggak ada batasan waktu nanti bisa sampai subuh dan bahkan bisa sampai besok lagi. Oke. Oke, siap. Silakan sebentar, sampai jam 2 jam sampai jam berapa ini? Oke, silakan. 19.45. Oke, 20.45 ya. Bukan 20.45. 19.45 berarti 1 jam. Oke, silakan. Siap. Sebentar saya coba dulu. Oke. Sebentar saya coba dulu. Silakan lanjut. Siapa sekarang yang mau Bang menyampaikan? Oke, Bang Silakan, Zuma, Bang waktu Zuma. berjalan ketika Anda memberikan pernyataan. Lanjut. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Jordan. Jadi gini, abangku. Saya menyatakan itu tadi berdasarkan atas narasi yang dibangun dari penjelasan Matius 24. Di situ kan sudah sangat jelas. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias.
Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Kan jawabannya jelas, Paulus. Nah, sekarang kita naik ke level kedua. Bagaimana dengan ajaran Paulus? Karena Yesus mengatakan nabi palsu itu akan mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu. Apakah ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus? Itu. Kalau syarat pertama mengaku bertemu Mesias, Pauluslah orangnya. Kalau berbicara mengenai Ananias kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, tentang Ananias itu kan pemahaman internal gereja, bahwa Ananias itu adalah seorang yang benar. Kita tahu bahwa Hippolytus dari Roma, dialah yang memasukkan Ananias sebagai salah satu dari 70 murid yang diutus oleh Yesus. Tapi catatan atau penyampaian dari Yesus itu sendiri tidak ada. Ini hanya ditemukan di internal Kristen aja. Dalam hal ini di dalam Lukas 10 dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipahami, bahwasanya Ananias itu tidak dikenal oleh Yesus. Malah ini lebih dahsyat lagi karena Ananias merasa menerima firman Tuhan. Sedangkan penyesat ini, nabi palsu ini, cikal bakal utama ciri khasnya menurut Yesus adalah menganiaya muridnya. Kisah Para Rasul 9 nomor 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ini jelas, siapa itu pelakunya? Ya Paulus, sudah disebut namanya di situ, Paulus. Lalu pengakuan Paulus itu sendiri, karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan, bahkan tidak layak disebut utusan, rasul, sebab aku telah menganiaya jamaat Tuhan. 1 Korintus 15 nomor 9. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakan mereka. Galatia 1 nomor 23, mereka hanya mendengar bahwa ia dahulu menganiaya mereka, bahwa aku dahulu menganiaya mereka. Jadi Paulus ini adalah orang yang mengawali karirnya dengan menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus. Sementara Yesus indikasi nabi palsu itu jelas. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah orang yang pada mulanya adalah melakukan pembunuhan. Dia adalah pembunuh manusia pertama kali. Paulus mempraktekkan itu. Jadi sekarang ketika kita melihat ajarannya, apakah ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Yesus? Jelas, 380 derajat, 9,3 Paulus ajarannya bertentangan dengan Yesus. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi ciri nabi palsu yang diterangkan oleh kitab saudara, itu kenanya kepada Paulus itu sendiri. Mengaku bertemu Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias, lalu kemudian menulis surat dalam bilik. Jika ada yang berkata dalam bilik bertemu dengan Mesias, jangan kau dengarkan dia, jangan kau percaya dia. Siapa yang memenuhi indikasi ini? Iya, yang memenuhi syarat ini, indikasi ini adalah Paulus. Terkait dengan Al-Quranul Karim, tadi di awal saya telah membacakan kepada saudara, dikatakan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Iblis itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Ajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel semuanya dibantah oleh Paulus. Contoh, Mana ini caranya gabung lagi? Gimana ini caranya, Risu? Saya terpental loh. semua kita terpental. Oh, semua ya. Iya. Iya, nggak tahu ada apa. Saya ini kok aneh ya. Kenapa ya? Ada Tadi nabi kurang dari palsu. 1 menit ya, kurang dari 1 menit Bang Zuma. Enggak Iya. masalah, saya nggak mau kasih timer dia, terserah aja lah.
timernya saya gak hapus saja. Silakan dia ngomong. Gini Iya. Bang Jordan ya, kita ingin mengusung keadilan, itu nggak apa-apa bagi Anda, tapi bagi Oten yang baru masuk, kita nggak mau. Islam pasti dibawa-bawa, ya. Mohon dimaklumi, mohon dipahami kondisi kami. Oke. Ya, Berarti silakan, 1 menit silakan. ya, kita nggak apa-apa kasih menit Bang Jordan, untuk Bang Juma satu menit aja. Oke, silakan Bang. Iya. Oke, silakan Bang Oke. Juma 1 menit. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Nah, ini dilakoni dan dialami oleh Paulus. Mengaku bertemu dengan Mesias. Kan gitu ya. Ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Siapa yang mengalami itu? Paulus. Sehingga ketika dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada siapa? Ahli Taurat, pada orang Farisi. Tidak pernah disebut bahwasanya waspadalah kepada orang Arab. Tidak pernah. Tetapi selalu mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 2, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan Bang datang. Juma Baik, sudah baik, habis. makasih. Silakan Bang Jordan, waktu 5 menit ya. Maaf karena tadi terpental kita semua. Oke. Lanjut Bang Jordan, Anda menyampaikan pendapat, pernyataan, waktu berjalan. Ya, tadi menyatakan bahwa Paulus adalah mempertegas bahwa Paulus masuk tergolong itu ya. Namun saya akan membuktikan bahwa Paulus bukanlah seperti itu dengan poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau saya baca ayat timer gimana ya? Jalan kah? Jalan terus. Akademik. Coba aja poinnya Oke. langsung. Waktu terus Oke. berjalan. Oke, ya di sini bukti keempat bahwa Paulus itu bertemu dengan murid-murid dan dia memberitakan Yesus ya. Sebab ketika dia mengalami penyembuhan matanya dan ketika pulih kekuatannya itu, dia katakan ayatnya yang ke-20 dalam pasal 9. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah sekarang siapa yang menolak bahwa Yesus bukan anak Allah, berarti dia itu adalah ajaran palsu itu sendiri. Tapi Paulus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan berikut tentang Paulus itu, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa inilah ajaran dari Paulus meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Nah, dari ajaran dari Bapak, bagaimanakah tentang Yesus ini? Mesiaskah dia atau tidak? Jadi kalau ada mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias, berarti dia adalah masuk kategori ajaran sesat ya, itu. Kemudian ya itu dari segi ajaran. Dan ayat 27. Tetapi Barnabas menerima ya di situ ayat 26. Setibanya di Yerusalem. Nah, di sini maksudnya ada sebuah gejolak bahwa mereka ragu dengan Saulus ini. Kok kenapa tiba-tiba dengan mendengar cerita bahwa seolah-olah Paulus ini tiba-tiba kok jadi seperti mereka memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Maka mereka agak khawatir, bingung dan bimbang tentang siapa sebenarnya Paulus ini. Di pihak manakah dia ini? Mau menangkap mereka kah atau dia mau bersahabat dengan dia? Sebab antara di Yerusalem dan Damsyik itu jauh ya. Sebab Damsyik itu ada di utara sana, sementara Yerusalem ada di selatan sana. Tetapi di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana ya untuk meyakinkan kepada murid-murid bahwa Saulus ini tidak seperti yang dulu lagi dengan Barnabas yang memberikan kesaksian kepada murid-muridnya, yaitu mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem karena mereka pada waktu itu kan dia ada di Damsyik peristiwa itu ya, ketika dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan. Nah, ketika dia pulih, sebelumnya itu dia memberitakan Injil yang saya sudah katakan tadi dalam poin di atas. Namun mereka
sekarang ini menuju ke Yerusalem ya. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Tadi Bapak menolak bahwa Ananias itu bukan termasuk atau nanti masuk di dalam ke-70 ya. Tapi ini dikatakan di dalam ayat 27 mengatakan bahwa Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dengan bagaimana kebenarannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, dan 26 begitu jelas. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dan kalaupun ini bertentangan dengan para rasul, pastinya mereka tidak akan tinggal bersama-sama dan ajarannya pun pasti akan diblokir oleh para rasul. Dan itu menjelaskan bahwa Paulus ini adalah orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan sesuai dengan nubuatan Yesus sendiri kepada Ananias yang dikatakan di dalam ayatnya yang keberapa ya, ayat yang ke-15, dia katakan begini, pergilah kepada Ananias ya, Tuhan katakan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Dan di sini aku akan menunjukkan kepadanya. Stop, tahan, kuning yang menang, tahan. Silakan Bang Zuma ya, sebentar. Tak set dulu. Oke, silakan Bang Zuma. Waktu berjalan ketika memberikan pernyataan. Baik, Pak Pendeta harus ingat kembali bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul 15, di situ jelas ada perselisihan yang sangat tajam antara Barnabas dan Paulus. Mereka berpisah kemudian, yang tadinya masih lurus ajarannya kemudian berpisah di sana. Nah, lalu kemudian ketika Pak Pendeta mengatakan, Bang Jordan mengatakan bahwasanya nabi palsu itu tidak mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Justru ini kebalikan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai anak Allah. Justru yang mengajarkan Yesus itu anak Allah inilah dia biangnya. Karena ajarannya didukung oleh pernyataan-pernyataan mohon maaf iblis menyatakan Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Kalau Yesus sendiri ketika dia diadili oleh imam besar, justru Yesus mengatakan, sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus memproklamirkan dirinya sebagai anak manusia. Tetapi kalau iblis memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Matius 4 nomor 3, Yesus itu adalah anak Allah. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3 dan seterusnya. Banyak data yang mengatakan bahwasanya justru iblislah yang memberikan pesan kepada manusia, khususnya Kristen, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Di awal tadi saya mengatakan Al-Quran jelas mengatakan iblis itu membisikkan kepada kawan-kawannya untuk mengajak manusia kepada kesesatan. Dan iblis memberikan pesan itu di dalam kitab saudara, anak Maria itu adalah anak Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai anak Allah. Makanya di awal tadi saya membuka dengan surah An-Nas itu. Diterangkan bahwasanya iblis membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Iblis itu dari golongan jin dan manusia. Dia inilah yang kemudian mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran Tuhan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan nabi palsu tidak mengajarkan Yesus sebagai anak Allah, saya katakan justru nabi palsu mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah. Kalau di dalam Al-Quran kami sudah final. Justru Al-Quran mengatakan Yesus itu adalah Al-Masih. Innamal Masihu Isa banu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Jelas itu.
Islam mengaminkan Yesus adalah Al-Masih atau Mesias. Mesias adalah orang yang dipilih, orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan kemudian oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi penopang, menjadi penolong, menjadi pengajar, penuntun menuju jalan kebenaran kepada Allah. Itu Mesias yang diajarkan kemudian oleh Al-Quran. Innamal masihu Isa banu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Final kami dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan ajaran Nabi palsu ini mengajarkan hal yang berlainan dengan ajaran Yesus. Kalau Yesus itu adalah anak Tuhan menurut anak manusia menurut Yesus, nabi palsunya mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, dan itu hanya dianut di dalam konsep ajaran Anda yang diajarkan oleh Paulus, dan kemudian hal itu diajarkan kepada seluruh umat manusia. Coba kita lihat di dalam Lukas 21. Ya, Lukas 21 di data nomor 8-nya. Apa yang dikatakan di situ, Bang? Di data nomor 8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang yang akan menggunakan Yesus, menggunakan nama Yesus, menjual-jual nama Yesus, lalu mengatakan akulah dia, akulah Bapa, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Apa tanda-tanda penyesat ini? Tanda-tandanya ada di nomor 12. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Jadi sebelum antikristus ini melakukan aksinya, terlebih dahulu antikristus ini melakukan penangkapan, penganiayaan, dan kemudian murid-murid Yesus diserahkan ke rumah ibadah dan penjara-penjara. Siapa pelakunya? Paulus. Setelah Paulus melakukan apa yang dilakukan, memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Biasa. Demikian. Yang biru yang menang. Sebentar teman-teman ya, kita set dulu. Silakan dilanjut Saudara Jordan, Anda memberikan pernyataan, waktu berjalan, monggo. Oke ya, terima kasih ya kepada moderator ini ya, mau menyatakan rupanya moderator ini berpihak ya. Seharusnya entah komentarnya baguskah, benarkah, harusnya mengatur aja waktunya, jangan memberikan komentar yang lebih barangkali ya. Mohon maaf ya kalau Bapak tersinggung ya, tapi ini diskusi, Bang jangan Farudin, dia masuk di-pause dulu, di Bang, dalam ranah waktunya, Bang. itu ya. Ibanya. Oke, biar aja nggak apa-apa. Oke ya, saya ingin membantah ya bagaimana ajaran Paulus mengatakan bahwa anak Allah itu adalah ajaran sesat ya. Namun saya akan cuma menampilkan aja ayat-ayat ya, bagaimana di dalam Matius 14 bahwa bukan hanya Paulus yang mengatakan itu. Ya. Matius 14 ayat 33. Iya, dikatakan begini pada waktu itu. Ketika Yesus melakukan sebuah keajaiban, Yesus mampu berjalan di atas air, dan pada waktu itu apa yang terjadi? Matius 14 ayat 33, murid-murid dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau ini anak Allah. Murid-murid loh yang ngomong ini. Dan saya melihat bahwa Paulus ini tinggal mengutip barangkali apa yang dikatakan oleh murid-murid. Nah, apakah murid daripada Yesus yang berada di ring pertama ini, mereka adalah nabi palsu? Nah, jelas yang nabi palsu itu di luar sana ya. Karena ini satu bukti. Mereka menyembah dia dan mengatakan bahwa di hadapan Yesus, mereka katakan, sungguh engkau ini Yesus ya. Engkau Yesus adalah anak Allah. Ya. Bahkan mereka menyembah. Reaksi Yesus apakah memarahi mereka? Tidak. Saya akan menampilkan bukti-bukti aja ya. Bagaimana tentang Yesus ini. Matius 16 ayatnya yang ke-16.
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi apa kata Yesus kepada mereka loh? Ini langsung direspon oleh Yesus. Jadi orang yang menolak bahwa Yesus bukan anak Allah, berarti mereka lah yang dikategorikan sebagai nabi palsu atau ajaran palsu ya. Sebab ketika Yesus berkata kepada murid-murid, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jelas bahwa di sini Yesus memberikan berkat kepada Petrus, dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah anak Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Jadi yang menolak bahwa Yesus bukan Mesias dan Yesus bukan anak Allah, sekali lagi mereka adalah nabi palsu dan mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Jadi di sini meyakinkan dengan perkataan Yesus. Yesus tidak membantah pada waktu itu. Malah dia katakan, engkau Simon bin Yunus, berbahagialah engkau. Sebab ternyata apa? Bukan Petrus yang berkata, tapi Bapa ya yang menyatakan itu kepada Petrus. Berarti di sini sebutan Mesias dan anak Allah ini adalah rencana Bapa, kehendak Bapa. Dan kalaupun mereka mengatakan bahwa dia bukan anak Allah, berarti itu Bapa mereka bukanlah Bapa Yahweh, bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, ada malaikat palsu yang menyamar sebagai malaikat perang di sana ya. Sudah habis waktunya Bang Jordan ya. Sudah habis. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Jadi ada pernyataan baru ya dari saudara Jordan yang mengatakan bahwasanya siapakah aku ini? Ya, sorry, ada pengakuan saudara Jordan mengatakan bahwa nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus itu bukan anak Allah, anak Tuhan. Dengan mengutip kemudian apa yang ada di dalam Lukas 9 diantaranya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Bukan Mesias anak Allah, tapi Mesias dari Allah. Jadi Yesus itu memang Mesias, utusan Allah. Makanya jelas dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya li'ahabalaki gulaman zakiya, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki suci. Siapa aku yang menginformasikan itu? Innama ana rasulu rabbiki. Aku ini utusan Allah. Menyampaikan akan datang utusan Allah yang bernama Al-Masih putra Maryam. Apakah umat Islam membantah itu? Tidak. Umat Islam mengakui Al-Masih itu adalah utusan Allah. Al-Quran menjelaskan, innamal masihu Isa banu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sekali lagi saya katakan ya. Jadi tidak ada umat Islam yang kemudian membantah itu. Tidak ada umat Islam fa'aminu billah wa rasulih. Umat Islam itu beriman bahwa Isa itu adalah utusan dari Allah. Siapakah aku ini? Simon kemudian menjawab, Petrus kemudian menjawab, Mesias dari Allah. Tidak ada yang jadi masalah. Justru nabi palsunya ini yang mengajarkan Yesus itu anak Allah. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu ada konfirmasi dengan murid-murid Yesus dan seterusnya, jelas dikatakan di kitab saudara sendiri. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi.
Lalu kemudian dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28, hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita. Kisah Para Rasul 23 nomor 12, dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi dari mana Anda mengatakan bahwa Paulus itu kemudian diimani sebagai rasul oleh orang-orang Israel, murid-murid Yesus? Tidak. Makanya di awal tadi saya mengatakan kepada saudara, baca Lukas 21. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Siapa kamu? Murid-murid Yesus. Siapa yang menangkap dan menganiaya murid Yesus? Paulus. Apa yang terjadi setelah Paulus itu menangkap? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Siapa yang sebenarnya mengajarkan Yesus itu akulah dia, akulah dia, akulah dia? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Mesias, yang adalah Tuhan itu sendiri? Paulus. Makanya kembali kepada pengajaran Al-Quranul Karim, bahwasanya iblis itu membisikkan kejahatan ke dalam batin manusia. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan hal yang bertentangan dengan perkataan Tuhan. Yesus mengatakan bahwasanya langit lebih muda, bumi lebih muda, lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batang. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala aspek yang ada di dalamnya. Bertentangan enggak? Bertentangan. Bertentangan. Dan itu Bapak Jordan, Pendeta Jordan mengaminkan. Itu dia makanya. Dan tidak ada satupun pernyataan Yesus bahwa nabi palsu itu berasal dari luar Bani Israel. Nabi palsu itu berasal di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan kalau Anda melihat dalam Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis itu berasal dari Yahudi. Lihatlah beberapa dari jemaat iblis berasal dari yang mereka menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi. Itu jemaat iblisnya. Silakan. Ya, mantap, pas waktunya ya teman-teman semuanya. Silakan Bang Jordan. Oke, terima kasih. Saya masih tetap memperjuangkan dengan ayat-ayat bahwa Paulus bukanlah seperti tuduhan ya. Jadi ini poin yang keempat ya. Sorry, bukan poin keempat. Saya ingin menampilkan juga Lukas 8 ayatnya yang ke-26 ya. Di sini bagaimana pengakuan seorang setan mengakui siapakah Yesus itu. Ya. Orang yang dirasuk setan ya, tapi secara tidak langsung bahwa setan pun mengakui, apatah lagi ya orang lain ya. Ya, di sini Lukas 8 ayatnya yang ke-26. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena itu ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah babi dan kelanjutannya bahwa terjadi penyembuhan. Roh jahat itu pindah kepada babi dan orang itu tidak lagi ya berteriak seperti biasa,
Dan di mana dia tidak mengatakan bahwa aku legion, tapi dia mengatakan manusia yang normal sembuh 100% ya. Jadi di sini Pak, mengatakan bahwa iblis pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nabi palsu seharusnya ikut si iblis ini. Harus ikut pengakuan bahwa Yesus benar anak Allah. Bahkan anak Allah yang maha tinggi. Ya itu begitu jelas. Lalu sekarang, kenapa Paulus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi? Yesus aja disalibkan oleh mereka secara tidak langsung, apalagi pengikutnya. Yesus sudah katakan ada perubahan hukum. Kita sudah membahas berkali-kali Bang Suma tentang Yeremia 31 itu, di mana ada perubahan-perubahan hukum. Tetapi ketika ada perubahan di sana, Yahudi tidak menerima. Sehingga tidak heran kalau mereka menyelibkan Yesus. Jangankan Yesus, pengikut-pengikut Yesus pun mereka ancam. Mereka mau bunuh loh. Jadi kalau mereka menolak, nah biasa memang sudah harus begitu dong. Karena itu yang saya mau katakan yang sudah pernah kita bahas ya. Yeremia 31 ayat 31. Perpindahan hukum dari hukum Taurat, dan perlu Bapak ketahui di dalam hukum Taurat itu sebenarnya itu memiliki tiga rahasia di sana. Yang pertama, 3 bentuk atau jenis hukum Taurat. Tertulis dan secara lisan, dan ada yang rahasia. Dan di dalam yang tertulis itu ada terdiri beberapa bagian di sana. Ya. Namun karena mereka tidak menerima nubuatan yang dikatakan oleh Yeremia, buktinya mereka menyalibkan Yesus itu. Jadi kalau Bapak katakan penolakan, itu tidak harus mereka menerima Paulus. Tidak mungkin mereka menerima. Apalagi ajaran yang akan disampaikan oleh Paulus itu sendiri. Pengakuan anak Allah itu sangat alergi barangkali ya. Alergi bagi orang Yahudi mengatakan Yesus, jangankan berkata-kata lebih tentang Yesus itu. Yesus yang menyamakan diri sebagai Allah, sebagai anak saja loh. Itu mereka anggap sama dengan menyatakan dia itu adalah Allah. Dan itulah yang membuat salah satu mengapa Yesus disalibkan. Apa tak lagi. Luar biasa, yang merah menang. Silakan Bang Zuma, jangan waktu memuji. berjalan. Oke, Ya. lanjut. Saya sapa dulu guru saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ndasugi, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Izin, pesan Ahi. aja sih. Iblis kok dipercaya. Lanjut. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Ya. Saya tertarik dengan pernyataan saudara tadi. Nabi palsu harus ikuti iblis yang mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah Maha Tinggi. Yang Anda bawa itu adalah cerita yang ada di dalam Markus 5, sama dengan yang Anda bawa di dalam cerita Lukas 8. Bagaimana kemudian iblis merasuki seseorang, lalu kemudian seseorang ini nantinya melalui dirinya, iblis memberi pesan Yesus itu adalah anak Tuhan. Siapa yang mengajarkan, siapa yang meneriakkan? Iblis merasuki seseorang lalu meneriakkan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, apa yang diterangkan Al-Quran yang saya katakan kepada saudara tadi? Iblis itu membisikkan, mengajarkan bisikannya kepada dada manusia. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi iblis itu dari jenisnya ada 2. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin, dan ada juga iblis yang dari golongan manusia. Iblis dari golongan manusia yang mengajarkan manusia itu adalah Tuhan. Itu iblis dari golongan manusia. Makanya Al-Quran menerangkan min syarri waswas hannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Setannya tersembunyi masuk ke dalam diri manusia, lalu manusianya yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah sekarang Anda ini pengikut siapa? Yesus mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Apa contohnya? Yesus mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Seperti yang saya terangkan tadi, ketika Yesus itu dihakimi oleh para imam, apa yang diterangkan?
benarkah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, bukan anak Theos, tetapi anak manusia. Menurut Yesus, saya mengakui Yesus anak manusia, saya pengikut Yesus. Iblis mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Anda mengaminkan, berarti Anda pengikut, Anda pengikut, Anda pengikut. Kan begitu, Bung. Makanya ketika Anda mengatakan nabi palsu harus ikuti iblis ini, betul. Makanya ada pengajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anda mengaminkan, Anda meluruskan, Anda mengukuhkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli Taurat. Siapa ahli Taurat itu? Paulus. Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Siapa orang Farisi itu? Paulus. Ada nggak dikatakan waspada kepada bangsa Arab? Tidak ada. Lalu kemudian 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang ini kapan? Masa Yesus, masa Yohanes menulis. Berarti pada masa Yohanes menulis, antikristus, nabi palsu itu sudah ada. Itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Berarti antikristus itu berasal dari Yesus. Kapan? Pada masa Yesus. Paulus ini pada masa apa dia datang? Pada masa Yesus. Antikristusnya itu berasal dari tengah-tengah kita. Jadi jangan mencari antikristus di luar daripada tengah-tengah Bani Israel. Antikristusnya datang. Pengajar-pengajar palsu itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang ketika dikatakan dari mana ajaran Kristen ini muncul? Dari Bani Israel. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk masuk ke dalam agamamu sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Agama apa yang berasal dan berakar kepada Bani Israel, kepada ahli Taurat, pada ahli orang Farisi? Agama apa yang akarnya dari sana? Islamkah? Bukan. Lalu siapa agamanya yang akarnya dari Yahudi? Ahli Taurat dan orang Farisi. Agama Anda. Sehingga ini sudah sangat jelas. Kalau di Islam itu peringatan Allah sangat jelas. Wala ta'kulu mimma lam dikatakan auzubillahi minasyaitonir. Sorry, ayatnya gini. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Itu ayatnya. Setan membisikkan kepada kawan-kawannya. Demikian. Silakan dilanjut, Bang Jordan. Oke ya. Saya membuktikan bagaimana Yesus itu adalah anak Allah, mulai dari pengakuan daripada ring 1 murid-murid, kemudian kepada Paulus yang dituduhkan itu, dan saya menyatakan bahwa iblis pun mengakui bahwa dia itu adalah anak Allah. Ya, namun sepertinya merupakan senjata seolah-olah berbalik kepada saya ya. Namun saya ingin menyatakan tentang 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 ya, supaya kita 3 ayatnya yang 8, supaya ada perbedaan di dalam pengakuan antara Paulus, murid-murid, dan tentang iblis itu sendiri ya. 1 Yohanes 3 ayatnya yang mulai ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Ya jelas, ya.
Jadi ini ada satu perbedaan pemahaman, iya, yang seolah-olah perkataan Legion itu membenarkan bahwa ajaran iblis lah yang menyatakan itu ada anak Allah. Salah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 di sini ada sebuah kontradiksi antara ajaran daripada iblis dan pengakuan iblis lewat Legion yang dirasuk itu. Di dalam 1 Yohanes ini menyatakan bahwa perbuatan iblis itu adalah selalu berbuat dosa. Namun orang yang dirasuk setan ini adalah menyatakan bahwa Yesus ini benar ada Allah, sebab setan pun masih berada di sorga sana. Nanti di dalam Wahyu 12 dia akan diturunkan dan dia tidak ada tempat di sana. Jadi dialah yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu ada anak Allah. Sehingga ketika Yesus mengusir dia memohon, bukan berarti bersahabat dengan Yesus. Tapi di sini dia Mohon maaf ya, teman-teman nggak tahu ini mental-mental terus ya. Kenapa ya gitu ya? Nggak tahu kenapa, sabar ya. mental lagi semuanya ya, berarti ya Bu. Iya, mohon maaf Mental ya. Saya nggak tahu kenapa ini kok mental-mental terus, saya ini bingung juga. Iya, baru Panas sekarang lagi ya kita diskusi langsung ya. Kayaknya nanti beresin aja apa itu Mbak Josel sampah-sampah dari pengaturan di TikTok ya, biasanya terlalu berat bisa HP-nya. Makanya terpental. oke. Ini ya 2 menit lebih 13 Pak detik ya. Akademik, Di saya sebentar. ya, Pak Akademik, Sebentar, tunggu. Mbak Pak Akademik ini Jordan ya. jangan masuk. Oke, Iya, sebentar. dari diskusi saya baru sekarang terjadi begini, Pak Itu karena memang Akademik, baru banyak sekarang banyak terjadi ya. kemungkinan Pak Jordan ya, karena memang HP ku sampah dari panas. tiket bisa. Panas sekali HP-ku dan kemudian Kalau banyak panas sekali simpan di lantai. pemberitahuan. Simpen di lantai, tapi buka silikonnya. Simpen di lantai, tapi kasih kertas biar nggak kotor kameranya. Oh, oke, I see. Oh ya, Oke. silikonnya dibuka barangkali Simpan ya. di lantai. Mungkin terbungkus. Oke, sabar. Terus Kalau silikonnya gitu buka. karena panas saya taruh di kulkas, ngobrol nggak Oh, apa-apa lah. Iya nggak? jangan. Jangan. Itu solusi dari panas HP. Baik, bisa dimulai Bang Jordan. Oh my God. Oke, ya. Jelas di dalam ayat 1 Yohanes 3 itu ada perbedaan ya. Sebab di sini perbedaan antara iblis yang berbuat dosa, sementara di dalam Lukas tadi itu ketika iblis di dalam kejepit ya, takut berhadapan dengan Yesus, si iblis ini. Sehingga dia melakukan pengakuan yang benar. Dan dia memang berada di sorga, dia tahu tentang rahasia sorga, sehingga dia tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, jelas. Ya. Baru 1 Yohanes 4 ayat 15 ya. Ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya, jelas sekali ini adalah bukti bahwa orang ajaran yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah berarti itu adalah penyesat. Sekali lagi, bedakan ya antara pengakuan iblis ketika dalam keadaan terjepit dan ketika iblis di dalam 1 Yohanes ini melakukan actionnya yang berbeda, yang bertentangan dengan anak Allah itu. Tipu dayanya ya berbeda dengan, sekali lagi bertentangan dengan ajaran ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Suma ya, bagaimana tentang ajaran Bapak? Apakah di dalam ajaran Bapak itu di sana ada mengatakan anak Allah atau bukan anak Allah Yesus itu? Silakan, Bang. Itu Masih aja. ada waktu Saya balik 20 bertanya detik. sekarang.
Sudah beres? Ada waktu nih? 10 detik? Sudah, cukup. Oke, baik. Sebentar, saya coba inikan dulu ya waktunya, timernya. Lanjut, Bang Juma. Ya, baik. Jadi gini, Pak. Bapak kan hanya menggunakan terjemahan ya di dalam melampiaskan apa yang Anda inginkan supaya Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan atau anak Allah. 1 Yohanes 3 nomor 1 di situ menggunakan kata teknon. Teknon itu lebih tepatnya sebenarnya itu diterjemahkan kepada orang-orang atau pengikut atau komunitas atau penduduk yang kemudian disebut sebagai orang yang taat kepada Tuhan daripada anak-anak Tuhan gitu. Karena dalam bahasa Yunani anak itu paidi, kalau anak-anak berarti paidia. Jadi tidak patut kemudian Tuhan itu dikatakan punya anak. Nah, sehingga yang perlu dipahami di sini 1 Yohanes 3 itu bukan firman Tuhan. Bukan juga sabda Yesus, tapi catatan penulisnya sendiri. Karangan daripada sang penulis 1 Yohanes ini. Itu yang perlu dipahami. Coba Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3. Tidak ada sabda Yesus di dalam. Semua adalah pengakuan narasi yang dibangun oleh pengarang dari kitab 1 Yohanes ini. 1 Yohanes, 2 Yohanes dan seterusnya. Ini yang perlu saya tekankan kepada Bapak. Kemudian ketika bertanya kepada kami umat Islam, apakah ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan? Tidak, Pak. Justru setiap nama Isa, nama Yesus disebut di dalam Al-Quran pasti diikutkan nama ibunya. Contoh, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Jadi Ibnu di sini itu merujuk kepada kedudukan Yesus sebagai anak manusia, anak dari perempuan bernama Maryam. Makanya Nabi Isa itu selalu disebut seperti itu. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Kenapa? Untuk menyampaikan agar sinyal yang dituangkan di dalam Al-Quran ini sampai kepada akal manusia. Tidaklah mungkin anak manusia itu adalah anak Tuhan. Itu yang terjadi di dalam Al-Quran, Pak. Sehingga setiap penyebutan nama Isa pasti ada nama ibunya tertulis. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqq. Innamal masihu Isa. Nah, Anda sampai kepada Isa, dilanjutkan Innamal masihu Isa bin Maryam. Jadi antara ajaran Islam dan ajaran Kristen, Islam mengajarkan Isa itu adalah anak laki-lakinya ibu. Kalau Kristen, Yesus itu adalah anak laki-lakinya ayah. Di sini pertentangan kita. Nah, bagaimana pekerjaan iblis di antara dua konsep ini? Iblis masuk ke dalam menguatkan pondasi agama Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah anak laki-lakinya ayah. Kalau di Islam, Isa itu adalah anak laki-lakinya ibu. Nah, sekarang apakah ayah punya anak? Dalam arti kata sang Tuhan punya anak dalam konsep akal sehat? Tentu tidak. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam agamamu, wahai ahli kitab. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya perempuan manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam itu hanya utusan Allah dan ciptaan yang berasal dari kehendaknya. Wa kalimatuhu. Jangan berlebihan, kata Allah. Karena itulah kemudian ketika Anda berlebihan, siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan Yesus itu anak Tuhan? Iblis. Kenapa dikatakan banyak penyesat? Karena bukan hanya Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada saudara. Ketika kita membuka data di dalam kitab saudara, sekali lagi saya katakan, penyesat itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Siapa dia?
Jangan cari ke bangsa lain, cari di tengah-tengah bangsa Bani Israel. Karena penyesat itu akan datang, awal karirnya adalah menganiaya murid Yesus lalu mengaku bertemu dengan Mesias. Jangan cari di tempat lain. Adanya ada di dalam rumah Anda Baik. sendiri. Penjahatnya di dalam rumah Anda, Terima bukan di rumah kasih. orang lain. Silakan. Yang merah yang menang ya, teman-teman semuanya sebentar. Oke, lanjut silakan Bang Jordan, waktu berjalan ketika Anda memberikan pernyataan. Oke ya. Ini tentang penolakan tentang kitab. Ya. Kalau Bapak merujuk kepada penolakan tentang perkataan Yohanes ini dalam surah 1 Yohanes 1, 2, dan 3, lebih baik kita barangkali percuma kita diskusi ya. Karena kita akan merujuk kepada sebuah manuskrip. Saya sebagai orang yang percaya bahwa Alkitab saya adalah, kitab suci saya adalah Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, Bapak kan Al-Quran dari surah 1 sampai 14. Kalau salah satu kitab itu Bapak tolak di dalam kitab kami, maka saya pun tidak akan percaya dengan kitab Bapak. Jadi jangan kita membahas tentang manuskrip. Lebih baik kita membahas materi, ya. Sekali lagi, kalau kita membahas penolakan-penolakan seperti ini, ya itu percuma saja, ya. Namun tidak mengapa ya, saya akan memperkuat juga, ya, karena ini kita sudah terlanjur. Sekali lagi kita jangan membahas bahwa ini karena penolakan-penolakan, ya ini sampai apa ya, data-data kitab-kitab yang ayat-ayat yang katakanlah di luar Injil, ya seolah-olah itu tidak bisa, tidak sportif namanya itu, ya. Oke, namun saya akan membaca apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Yesus yang di dalam kitab Wahyu ketika dia menyatakan dirinya kepada, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan kami ketika dia naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada murid-murid, dan dia mengatakan apa? Dia akan menyertaimu. Dalam arti, dalam posisi tertentu, dia akan menyatakan diri kepada murid-murid. Bahkan bukan hanya kepada murid-murid, siapapun manusia percaya yang sampai sekarang ini di era tahun 22 mendekati tahun 2023. Siapapun dia bisa jumpai secara pribadi, tapi bukan secara universal, secara umum di mana ada kebangkitan di sana, bukan itu ya. Ada perbedaan tentang pernyataan Yesus. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira ya. Ini adalah perkataan Yesus. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, ini perkataan Yesus, Wahyu 2 ayat 18. Anak Allah. Ya, jadi pengakuan Yesus sendiri ya ketika dia sudah dibangkitkan, ini membuktikan keberadaan Yesus yang sesungguhnya ya, karena dia datang sebagai anak manusia, karena dia memiliki tugas, visi dan misi untuk dalam konteks penyelamatan, sehingga dia harus taat ya, taat sampai mati di kayu salib. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan pertanyaan tadi yang saya tanyakan tadi, apakah di dalam Al-Quran dan keyakinan Bapak pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu ada atau tidak? Namun sudah jelas mengatakan itu tidak. Nah, dengan perkataan Yesus ini maka sudah jelas ada satu perbedaan antara kitab saya dan kitab Bapak. Nabi saya, Rasul saya, Tuhan saya berbeda dengan Nabi Bapak, Guru Bapak, Nabi Bapak, dan itu pun dilihat dari segi ajaran ya. Karena Yesus mengatakan sendiri dalam kitab Wahyu bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekalipun dia adalah anak manusia, tapi juga dia menyatakan bahwa dia adalah apa? Anak domba yang disembelih. Apakah dia binatang? Bukan. Tapi itu mengandung arti kata metafora di sana. Tapi jelas statusnya sebagai anak Allah itu mengatakan tentang perbedaan status saya dengan Bang Suma. Ajaran Bapak itu seperti apa? Saya barangkali terlalu berat untuk menyatakan itu. Poin yang saya dapat dalam diskusi ini yaitu bagaimana
penempatan Yesus yang sesungguhnya. Itu dapat dibuktikan bahwa Matius 24 ayatnya Matius 24 ini menyatakan perbedaan status yang jelas. Sehingga dalam apa yang saya katakan di dalam Galatia 3 itu menyatakan bahwa ternyata Injil yang dinyatakan dari ajaran Bapa berbeda 100 derajat dengan Injil yang ada pada kami. Sehingga bagi kami ya dalam diskusi ternyata memang berbeda jurang jauh ya. Itu saja barangkali. Oke, Silakan ya. baik, waktunya pas ya, dan yang kuning yang menang. Dan sekarang closing statement untuk kedua belah pihak ya, dimulai dari Bang Zuma. Waktu berjalan, closing statement ketika pernyataan disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya oleh saudara host ya. Jadi gini, berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu mengajarkan hal palsu. Kitabnya palsu, Tuhannya palsu, nabinya palsu, ajarannya palsu, keselamatan juga palsu, janji-janjinya pun palsu. Itu nabi palsu. Siapa pengajar ini? Pengajarnya adalah iblis. Makanya ada perintah dari Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, Yesus ini adalah manusia yang bertuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Di dalam pemahaman tradisi Yahudi, mereka menyebutnya Hasem. Hasem apakah Yesus? Bukan. Muncul belakangan ajaran Hasem adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia. Ada yang koslet di sana. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan kepada manusia agar berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Siapa raja manusia itu? Raja yang menguasai segala aspek kehidupan manusia. Yesus diajarkan juga sebagai raja. Yang mana yang benar ini? Benarkah Yesus itu raja? Ternyata tidak. Yang mengaminkan dan mengajarkan Yesus itu raja itu siapa? Ada koslet di sana. Ilahin nas, sembahan manusia. Berarti ada otoritas tertinggi di atas kemanusiaan Yesus, yang mana dia datang kepada Bani Israel mengajarkan untuk menyembah, beribadah, mengabdikan diri kepada otoritas yang tak terlihat. Sembahan manusia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tradisi Yudaism menyebutnya Yod-He-Vav-He. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus kemudian disembah. Yesus menjadi sembahan manusia. Siapa yang mengajarkan itu? Ada yang koslet di sana. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Kalau di dalam ajaran agama Islam, bisikan setan itu dapat kita lihat. Siapa? Meskipun setannya tidak nampak dengan nyata memproklamirkan dirinya. Kejahatan setan tersembunyi, mengajarkan meninggalkan penyembahan kepada Allah, meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan syariat yang diajarkan oleh para nabi. Iblisnya datang dengan sembunyi-sembunyi. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Wong juga banyak orang yang masuk surga nggak perlu sholat kok. Surga itu urusan nanti. Itu cara iblis di Islam. Tapi yang apes, iblis datang menyatakan diri dengan mengatakan manusia Yesus yang adalah manusia yang punya Tuhan, dilahirkan oleh manusia, punya ibu, punya paman, punya kakek, punya ponakan, saudara, dan seterusnya. Diajarkan, diproklamirkan dia adalah Tuhan dan diaminkan. Ada yang koslet di sana. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Iblis itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang apes di sini ketika Yesus sudah menerangkan waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada ahli Farisi, orang Farisi, waspada kepada domba-domba yang nyamar, yang serigala yang nyamar seperti domba, waspada kepada antikristus yang datang di tengah-tengah kita. Tapi kemudian hal itu dibelakangi demi untuk menggaungkan bisikan kejahatan iblis yang ada pada diri manusia. Minal jinnati wan nas,
dari golongan jin dan manusia. Dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW, semuanya 100% diasaskan kepada pewahyuan Al-Quranul Karim, uraiannya masuk kepada hadis sahihah. Sedangkan kitabnya teman Kristen, Lukas, bisikan manusia, Markus, manusia, Yohanes, manusia, semua, Paulus, manusia. Dari golongan manusia inilah yang kemudian saya katakan, iblisnya ada mengajarkan manusia kepada kesesatan. Maka untuk menguji nabi palsu itu, apakah ajarannya mengajarkan Tuhan itu pernah menjadi mayat? Ajarannya pernah mengatakan Tuhan pernah nusul menjadi manusia? Atau mengajarkan la ilaha illallah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Apakah ada penyimpangan setelahnya? Di Islam tetap berlaku Yesus utusan Allah, Allah satu-satunya Tuhan. Tetapi di Kristen itu diobrak-abrik, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Demikian. Terima kasih. Yang hijau yang menang. Silakan closing statement Bang Jordan. Closing statement Bang Jordan. Halo. Oke, terima kasih moderator yang baik. Ya, good. Yohanes 8 ayat 19. Ya, di dalam Yesus itu mengandung sesuatu yang misteri di dalam dirinya. Namun saya ingin membacakan ayat ini saja. Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Ya, jadi di sini Bapa sebenarnya ada di dalam Yesus. Namun ini tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali yang percaya akan mengakui Yesus sebagai Bapa itu, ya. Nah, di dalam ayatnya yang selanjutnya, bahwa banyak harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tapi dia yang mutus aku adalah benar, dan apa yang benar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa itu. Jadi di sini mengenai perkataan Yesus tentang Bapa itu. Namun di sini ada sesuatu pengakuan daripada Yesus. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia di sini yang dikatakan di dalam ayat 27 bahwa mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Bapa ini di dalam ayatnya yang ke-28 mengatakan bahwa dia ini. Seandainya kalimat ini saya akan rubah, ya, bahwa apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah. Di sini aku Yesus, sebab yang berkata di sini aku Yesus, ya. Dia di sini Bapa. Jadi secara tidak langsung kalau saya ubah, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa Yesuslah. Aku ganti Yesus, maka dia saya ganti Bapa, maka akulah Bapa. Namun hal ini adalah sesuatu yang sangat misteri, sehingga apapun, begitu banyak orang yang tidak mengenal dia. Sebagaimana Yesus sudah katakan bahwa Yesus berasal dari bawah, kamu berasal dari bawah. Yesus berasal dari atas dan kamu berasal dari bawah. Ya, jadi itu tidak akan mudah untuk memahami Yesus, misteri Yesus di dalam diri Yesus itu apa. Jadi itu closing saya, dan saya mohon maaf, ya, kalaupun ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Bang Suma, sahabat saya yang baik, yang berdiskusi sangat elok, baik, ya, baik Bang, makasih. Punya aturan dan sangat luar biasa, ya. Sekali lagi saya sanjung kepada Bapak, dan semoga diskusi-diskusi selanjutnya kita akan tingkatkan, ya, dengan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebab tujuan kita kan kepada netizen. Berapa menit lagi, ya? Saya tidak akan berkata lebih lagi. 2 menit lagi, 1 menit lebih 54. Namun, ya, oke. Semoga lewat komalnya Ibu Josel ini diberkati oleh Tuhan Yesus dan dapat memberikan pencerahan. Kalaupun ada orang Kristen yang mendengarkannya dan ada orang yang sudah naksir kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, yang menyatakan diri bahwa dia adalah Sang Juru Selamat. Itu sendiri. Ya,
Dan kepada seluruh teman-teman yang ada di Komal ini, Ibu Josel sebagai tuan rumah, ya sayang sekali. Siapa ya, Vincent tadi sudah keluar, Pak Barewok ya yang nyimak, terima kasih karena sudah menyaksikan, dan Pak Kristologi sebagai moderator yang baik. Semoga diberkati juga oleh Tuhan Yesus. Oke Om Jun. Tuhan ya, itu saja, sekian dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tuhan Oke, Yesus makasih Bang Jordan. memberkati. Oke, terima kasih. Siap. Masih ada sisa waktu 49 detik. Mau digunain? Biar aja sudah cukup aja, Oh. saya nggak mau terlalu apa, sudah cukup di dalam elok Ya kok silakan kita. saja, ini hak-hak Anda gitu Ya. kan. Kalau sudah ya berarti tanpa kita Ya, ketahui yang warna apa yang menang ya teman-teman. Oke, Oke. silakan bagi Oten ya yang mau Baik, diskusi sekali. dengan Santun. Ini diskusinya sudah Oke. 1 jam lebih ya. Siapa masuk? Oke, Oke. 1 jam lebih, dan ini yang kita harapkan ya. Diskusi yang santun, adil. Adapun posisi dari adanya jawaban, argumentasi yang dibangun, kita serahkan kepada penonton. Itu aja sih. Itu. Ini kemana hostnya ini? Jangan-jangan sayur-sayur ini gimana ini? Hostnya ini. Hostnya kalau Saya biasanya kalau selalu habis hadir. makan dia tidur. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dialog kita udah selesai, kita tuntaskan bersama dengan Pendeta Jordan ya. Meski tadi kita menggunakan kitab Arab asli, real dan absolut, yaitu Al-Quran, untuk kemudian mengurai kitab Spanyol, Sparonyolong, kita bisa melihat bagaimana kemudian tema yang dia pilih terkait dengan nabi palsu ini sangat jelas. Al-Quran menguraikan, lalu kemudian kitabnya mereka juga diurai dengan jelas. Tadi kita melihat ada si Ronald Nenggolan. Iya, tapi dia itu Ronald Nenggolan itu beda ya. Andi siapa gitu ya. Dia dengan PD membacakan data-data yang diperintahkan oleh pendetanya. Dia sebagai asisten pendeta tadinya. Tapi begitu dia tahu bahwa ternyata yang dibaca itu justru menabok dirinya sendiri, agamanya sendiri, dia kabur tanpa pamit. Nah inilah kalau kitabnya itu kitab Spanyol, Sparonyolong. Gimana? Iya, Andi Awal lah, Inomani gitu ya. Manik. Ya. Indomanik. Apa? Andi Awalino Manik. Ya, itu tadi asisten pendetanya, tapi dia keluar pergi tanpa pamit karena sudah mengetahui bahwasanya kitab Arab asli, real dan absolut yang adalah Al-Quran, ketika mengurai tentang minal jinnati wan nas, ternyata jin itu penyesat, ada dari golongan jin yaitu iblis, dan ada dari golongan manusia juga, yaitu mereka orang-orang yang zalim. Gitu ya teman-teman. Saya kira jelas. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan tema ini dengan materi yang sangat-sangat luar biasa, bahwasanya nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah mereka. Itulah yang mengajarkan ajaran yang mereka yakini sekarang. Tentang kitab Spanyol itu juga saya lihatnya dari live comment YouTube. Untuk mengimbangi itu maka saya ngambil kitab Arab, ya kan? Arab asli, real dan absolut, itulah Al-Quran. Kalau kitab Spanyol separuh nyolong. Ngambil dari kitab agama lain, kan gitu ya teman-teman. Candaan aja sih. Candaan aja. Oke, cukup sekian ya teman-teman sekalian. Kita tutup ya konten kita pada kali hari ini. Malam hari ini, sorry, karena saya juga lagi mendengarkan Komal Dinda Josel, jadi terpecah konsentrasi saya, apalagi ada kitab Spanyol. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada malam hari ini bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam beriman, bahwasanya Islam tidak akan goyah dengan tema apapun. Bahkan Al-Quran siap untuk diuji ayat per ayat dengan kevalidan yang ada di dalamnya sebagai kitab Arab asli, real dan absolut, di mana Al-Quran itu
Semakin kita urai, semakin kita bahas, semakin kita kritisin, maka semakin cemerlang kebenaran yang ada di dalamnya. Demikian sahabatku, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktu yang antum siapkan untuk menyaksikan dialog ini. Kiranya Allah membalas ya waktu Anda dan kota Anda dan apapun yang ada di dalam perjalanan kita untuk mengikuti dialog-dialog ini yang Anda persembahkan itu diukur oleh Allah sebagai amal jariah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.